Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini adalah dosen dari Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang diamanahi untuk mengampu mata kuliah Kepemimpinan Kepamongprajaan. Adapun mata kuliah Kepemimpinan Kepamongprajaan sendiri merupakan mata kuliah institut yang memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester pertama, artinya dilakukan pada praja tingkat 1. Dalam mata kuliah Kepemimpinan Kepamongprajaan sendiri, mata kuliah ini diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman kepada praja terkait kepemimpinan kepamongprajaan, di mana pokok pembahasan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu adalah bagaimana kepemimpinan kepamongprajaan ini dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena bagaimanapun juga kepamongprajaan ini mengalami dinamika sehingga memang ini perlu dan patut untuk diketahui bagi seluruh praja ataupun mahasiswa yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah Kepemimpinan Kepamongprajaan itu terdiri dari 14 materi, di mana dua materi pokoknya atau 2 pertemuan itu diisi dengan UTS dan UAS. Adapun materi-materi pembelajaran dalam Kepemimpinan Kepamongprajaan di sini meliputi mengenai pemahaman ya, mengenai definisi dari lingkup luas dari kepemimpinan itu sendiri. Nanti di mana praja ini diharapkan dapat mampu dan memahami ya mengenai makna kepemimpinan. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang kedua itu di sini juga mahasiswa ya dituntut bisa memahami mengenai perbedaan antara pemimpin, kemudian manajer, ya kemudian ada juga kepemimpinan sosial, dan ada kita membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ya itu akan mempelajari mengenai berbagai macam perspektif kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini merupakan salah satu materi atau diskusi ataupun topik yang telah dilakukan secara generasi ke generasi. Tentu saja akan mengalami berbagai macam dinamika atau evolusi itu tersendiri. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kelima itu ada mempelajari mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Nah, ini di pertemuan ke-6 nanti kita akan mempelajari mengenai sejarah dan fungsi pamongpraja pada era pra-kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan di pertemuan berikutnya itu ada sejarah dan fungsi pamongpraja pada era kependudukan Jepang. Dan selanjutnya setelah pelaksanaan ujian akhir semester, nantinya praja itu akan mempelajari mengenai fungsi pamongpraja dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian karakter kepemimpinan pamongpraja ya di berbagai macam era, seperti mulai dari era Orde Lama, kemudian era Orde Baru, kemudian kita mulai masuk lagi ke dalam era reformasi. Nah, setelah itu pada 2 pertemuan terakhir praja akan mempelajari mengenai profil dan ciri kepemimpinan kepamongprajaan, dan yang terakhir adalah prospek kepemimpinan kepamongprajaan di masa depan. Nah, pada saat ini kan kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, ini bagaimana posisi pamongpraja di masa ini, dan itu yang akan kita bahas semuanya dalam satu materi selama 1 semester ini. Adapun sistem pembelajaran yang diberlakukan dalam sistem pembelajaran ini itu dilakukan dengan sesi kuliah ya, kemudian tanya jawab, kemudian kita juga akan melakukan berbagai bedah macam kasus yang terjadi di berbagai macam pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian metode pembelajaran menggunakan problem based learning ya untuk pada hari ini, dan case study serta juga tanya jawab. Adapun sistem penilaian dalam perkuliahan Kepemimpinan Kepamongprajaan
ini meliputi ya kehadiran kelas itu mencakup 5%, kemudian keaktifan kelas ini 10%, kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, serta tugas terstruktur yang tentu saja akan diberikan di setiap selama satu semester ini. Tugas terstruktur ini memiliki bobot sebesar 15%. Oke, di sini sudah hadir untuk mahasiswa atau praja dari Prodi Administrasi Pemerintah Daerah, baik perwakilan dari kelas D1 dan D2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini kita sudah hadir perkuliahan hari ini ya secara tepat waktu ya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kelas D1 dan D2 atas partisipasinya dan kerjasamanya ya. Nah, ini nih sudah pertemuan ke-6 gitu ya. Sudah banyak sekali nih materi yang sudah kita pelajari dan kita akan mulai beranjak nanti mendekati dengan ujian tengah semester. Nah, sedikit mengulang dari materi nih, mengulang dari materi perkuliahan yang lalu ya. Kita sudah mempelajari mengenai definisi kepemimpinan gitu kan ya, evolusi kepemimpinan, definisi kepemimpinan dari para ahli gitu kan ya. Ada yang masih ingat nggak sih dengan materi kita yang sebelumnya? Coba saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu nih. Apa yang Anda pahami mengenai kepemimpinan? Oke, silakan. Ada Nabil. Silakan Nabil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ketahui dari pertemuan sebelumnya terkait dengan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain atau pihak lain untuk mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Tadi ada siapa yang Nabil ya, mau angkat tangan ya? Nabil? Siap Bu, tadi saya. Tadi siapa lagi satunya ya? Siap, Ajeng tadi angkat tangan. Oke, silakan. Kalau Ajeng pandangannya bagaimana Ajeng? Silakan utarakan Ajeng. Izin Bu, untuk pengertian kepemimpinan sendiri menurut saya adalah sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti kemauan atau perintah yang kita inginkan. Terima kasih ya atas responnya ya. Baik, itu memang benar ya disampaikan oleh teman-teman Anda bahwasannya memang kepemimpinan itu bagaimana suatu teknik ya atau cara ya untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau mengikuti apa yang hendak kita capai gitu ya. Jadi itu di situ. Nah, kalau misalnya ini ada kepemimpinan, ada kata dasarnya itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin ada yang tahu? Pemimpin ada yang tahu? Baik, silakan Dewi Ferawati. Izin Bu, izin menyampaikan pemimpin menurut saya yaitu orang yang memimpin dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih ya Dewi. Ya, sesuai ya bahwa pemimpin itu memang dia adalah orang yang memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi. Nah, ada juga nih kita nih mendengar kata pimpinan. Ada pemimpin, ada pimpinan, ada kepemimpinan. Kalau pimpinan apa nih ya? Oke, silakan Ajeng. Izin Bu, kalau pimpinan itu biasanya ada dalam satu organisasi dan biasanya terdiri dari banyak orang atau bentuknya jamak. Oke ya, baik, terima kasih Ajeng ya. Itu terima kasih atas jawabannya. Jadi memang kalau kepemimpinan itu lebih cenderung kepada sekelompok orang yang melakukan yang mengepalai sesuatu, mengepalai suatu organisasi yang biasanya sifatnya itu lebih kepada hierarkis ya atau birokratis. Oke. Kita sudah nih sedikit merefresh dari materi pembelajaran kita yang lalu. Kita mulai masuk ke dalam mata kuliah kita pada hari ini ya mengenai sejarah ya Pamong Praja di era
pra kemerdekaan. Ya, kalau di era kita bicarakan era kemerdekaan itu berarti kita akan membahas mengenai sebelum kita merdeka, di mana kita sendiri itu, negara kita sendiri itu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, gitu ya. Jadi itu nanti tidak akan jauh-jauh. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus kepada di era penjajahan Belanda. Nah, sebelum masuk, kan kita berapa kali nih, saya suka mengatakan istilah pamong praja gitu ya. Istilah pamong praja kan sudah menjadi jamak ya di kalian dengar dalam perkuliahan ini. Nah, kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada kalian nih. Ya, coba dinyalakan dulu di Mentimeters gitu kan ya. Di Mentimeters silakan. Ya, ini kelihatan nggak? Nah, di Mentimeters ya, gitu. Coba kalian gunakan Mentimeters. Kemudian di sini ada sebelum masuk, kan kita berapa kali nih? Saya suka mengatakan istilah pamong praja gitu ya. Istilah pamong praja kan sudah menjadi jamak ya di kalian dengar dalam perkuliahan ini. Nah, kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada kalian nih. Ya, coba dinyalakan dulu di Mentimeters, gitu kan ya. Di Mentimeters silakan. Ya, ini kelihatan nggak? Nah, di Mentimeters ya, gitu. Coba ada pertanyaan gitu kan ya. Menurut Anda, apakah istilah pamong praja, gitu kan ya, kalian pernah dengar nih istilah pamong praja dan polisi pamong praja, apakah itu sama? Ya, itu silakan Anda jawab. Saya berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk kalian menjawabnya. Oke. Apakah istilah pamong praja dan polisi pamong praja itu sama, gitu kan ya? Bisa terbuka? Sudah? Ya, kodenya 5654 ya, 6776. Oke, ini sudah ada yang menjawab ya. Baru 2 orang yang masuk. Oke, silakan yang lainnya saya tunggu. Oke, untuk kodenya sendiri di 5654 6766. Ya, saya ulangi. Kodenya di 5654 6776. Oke, di sini ada beberapa orang ya. Di sini ada yang mengatakan pamong adalah pengayom atau seorang pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat. Pamong praja sendiri penegak peraturan. Oh, maksudnya berbeda ya. Ya, berbeda. Oke, ini sudah ada yang menjawab ya.
baru 2 orang yang masuk. Oke, silakan yang lainnya saya tunggu. Ya, di sini ada beberapa orang ya. Di sini ada yang mengatakan Pamong adalah pengayom atau seorang pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat. Pamong Praja sendiri penegak peraturan. Oh, maksudnya berbeda ya. Ya, berbeda, tidak sama tapi berkaitan. Oke, berbeda. Oke, dia yang mengatakan juga Pamong Praja lebih merujuk pada ASN dan membina. Jadi kalau memang disebut sebagai Pamong Praja, dia sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, dia itu pernah memperoleh ya pendidikan ke Pamong Prajaan, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Siapa Bu? Oke, baik. Di Pamong Praja itu dari era awal kemerdekaan Indonesia dulu ya, karena ini memang mengalami sedikit pergeseran ataupun perubahan makna gitu kan ya. Nah, yang pertama itu dari Dr. Kusuma Atmaja ya di tahun. Nah, awal kemunculannya Pamong Praja gitu kan ya. Awal kemunculan Pamong Praja gitu. Jadi dulu Indonesia, sebelum Indonesia berdiri ya, kita itu dipimpin oleh berbagai macam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang memang belum Anda pahami? Ada? Oke, di sini ada Rike Maya. Ya. Oke, silakan Maya, pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, sebutkan nama, kelasnya, kemudian lanjutkan dengan pertanyaannya. Oke, silakan. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Raja Madia Putri, Rika Maya Dwi Alfata dari kelas D1. Pertanyaan saya ini Bu, kan di tengah penjajahan dan eksploitasi yang dilakukan Belanda itu, justru banyak sultan dan raja-raja di Nusantara itu memilih menjalin kerjasama dengan mereka. Dan ini kan kayak tampak kontradiktif dan menimbulkan tanda tanya besar Bu. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa para raja-raja atau sultan-sultan pada masa Nusantara itu mau bekerja sama dengan Belanda? Terima kasih Bu. Jadi memang pada saat itu kan Indonesia masih berbentuk sebagai Nusantara nih ya. Masih berbentuk sebagai Nusantara, masih berbentuk kerajaan dan kesultanan. Tapi justrunya aneh nih, para sultan dan para raja justru membantu pihak kolonial Belanda dalam mengekspansi untuk wilayah Nusantara gitu kan ya. Nah, memang itu tidak lepas dari sejarah gitu ya. Bahwa dulu ini ketika kita masih berbentuk kerajaan, kesultanan gitu ya, Indonesia ini menghadapi berbagai macam konflik-konflik internal, ya, pertempuran, perkelahian antar saudara, ya, perebutan wilayah dagang. Sehingga pada saat itu ya banyak sekali para raja, para sultan yang meminta bantuan dari Belanda. Mereka minta bantuan amunisi, persenjataan, gitu kan ya. Sehingga pada saat itu mereka membuat perjanjian nih, ya. Mereka membuat perjanjian ya antara Belanda dengan raja. Nanti kalau misalnya Anda membantu kami, ya, maka Anda akan mendapatkan atau diizinkan untuk melakukan perdagangan di tempat kami, seperti itu. Atau misalnya ketika Anda misalnya membantu kami dan kami menang, gitu ya, Anda akan mendapatkan wilayah sebesar mana, gitu. Itu kan raja, ya. Kebijakan raja pada saat itu kan mutlak ya, tidak diganggu gugat, gitu kan ya. Nah, ini akhirnya membuat para wilayah kerajaan yang lain itu membuat perjanjian, gitu kan ya. Sedikit-sedikit melakukan perjanjian. Jadi banyak sekali perang saudara yang kalau kalian pelajari lagi, gitu kan ya, itu banyak sekali kerajaan yang justrunya melakukan pertikaian antar saudara ataupun misalnya antar kerajaan yang tidak jauh jaraknya dan meminta bantuan dari pihak Belanda, ya. Jadi itu awalnya sehingga mereka membuat perjanjian atau akte van verband, gitu ya. Nah, lama-kelamaan ya kan mau menang mau kalah kan sebenarnya Belanda kan sama-sama diuntungkan. Kalau misalnya pun kalah, persenjataan mereka serahkan kepada kerajaan. Jadi mereka biasanya bantunya ini adalah bentuknya berupa amunisi ataupun persenjataan. Jadi kerajaan-kerajaan ini membeli ya ketersediaan persenjataan yang dimiliki oleh Belanda. Kalau misalnya pun kalah, senjata mereka sudah laku terjual oleh raja-raja itu. Kalau menang, ya, mereka juga akan mendapatkan wilayah atau mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Begitu cerita awalnya ya. Sehingga lama-kelamaan ya banyak sekali kerajaan yang kalah-kalah gitu kan ya, ataupun yang menang-menang gitu kan, sehingga mereka Velosiat Belanda ini memiliki wewenang terhadap suatu kerajaan tertentu gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Lama-kelamaan pengaruh mereka semakin besar. Begitu ya. Ya dengan yang saya sampaikan? Siap, bisa dipahami Bu. Oke, baik, itu tadi dari Maya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Oh, ini ada Nisa nih. Oke, silakan Nisa. Silakan perkenalkan diri lebih dulu, kelasnya, kemudian nanti pertanyaannya. Siap, izin Bu.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Anissa Rian Razi dari kelas D1. Sebelumnya tadi saya tertarik bahwa tadi menjelaskan bahwa salah satu tugas pribumi adalah untuk menarik pajak. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa kelompok pribumi itu diberikan tugas oleh Hindia Belanda untuk menarik pajak? Apa bukan Hindia Belanda itu sendiri? Ya, terima kasih ya, Nisa. Tadi memang ada tugasnya dari Inlandsbestuur atau pejabat pemerintah dari kelompok pribumi itu. Yang pertamanya adalah melaksanakan ketetapan ketertiban, melaksanakan urusan TISA, dan yang terakhir itulah menarik pajak gitu ya. Nah, menarik pajak itu. Jadi mereka kan tadi saya sudah sempat katakan bahwa pemerintah Belanda itu menerapkan sistem indirect bestuur, jadi sistem pemerintahan yang secara tidak langsung. Gitu ya. Karena mereka jumlah mereka terbatas sehingga mereka membutuhkan orang yang banyak. Nah, itu bisa dimungkinkan dilakukan dengan kelompok-kelompok Inlandsbestuur atau kelompok pamung praja ini gitu. Jadi pamung praja ini dengan jumlahnya besar, kemudian masyarakat juga lebih menurut ya, lebih mendengar, lebih loyal dengan para kelompok pamung praja ini, sehingga kemudian juga pamung praja ini dianggap lebih memahami kondisi kultur, kebudayaan secara antropologi dan secara sosiologi di masyarakat, sehingga lebih dianggap oleh Belanda lebih efektif kalau memang misalnya pribumi yang narik pajak langsung ke masyarakat, menarik pajak gitu. Jadi mereka tidak langsung turun ke lapangan narikin upeti ke masyarakat, tidak. Tapi mereka memang menggunakan kelompok-kelompok Inlandsbestuur ini untuk menarik pajak. Jadi memang itu dia, karena memang mereka kekurangan orang, kemudian dianggap lebih efektif ya, karena ya itu dia pengaruhnya, karismanya kelompok bangsawan atau kelompok raja-raja ini dalam menarik pajak. Jadi rakyat juga tidak ada yang berani menolak untuk ketika memang ada kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Nah, beda kalau misalnya mereka datangkan dengan warna kulit yang berbeda, dengan kondisi fisik yang berbeda, tentu itu akan tidak memberikan pengaruh ya kepada rakyat, ataupun mungkin mereka justru merasa bahwa mereka itu dirugikan ketika langsung andaikan Belanda itu menarik pajak secara langsung, karena dianggap tidak akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Tapi kalau misalnya raja yang ngambil, ya mereka akan merasa tunduk, ya ada merasa sungkan. Atau misalnya kita dengar ada sabda Panditoratu gitu kan, apa yang disampaikan oleh para raja-raja itu ya pamali ataupun tidak boleh untuk ditolak oleh bawahannya atau ditolak oleh rakyatnya gitu ya, menarik pajak itu. Jadi mereka kan tadi saya sudah sempat katakan bahwa pemerintah Belanda itu menerapkan sistem indirect bestuur, jadi sistem pemerintahan yang secara tidak langsung gitu ya. Karena mereka jumlah mereka terbatas sehingga mereka membutuhkan orang yang banyak. Nah, itu bisa dimungkinkan dilakukan dengan kelompok-kelompok Inlandsbestuur atau kelompok pamung praja ini gitu. Jadi pamung praja ini dengan jumlahnya besar, kemudian masyarakat juga lebih menurut ya, lebih mendengar, lebih loyal dengan para kelompok pamung praja ini, sehingga kemudian juga pamung praja ini dianggap lebih memahami kondisi kultur, kebudayaan secara antropologi dan secara sosiologi di masyarakat, sehingga lebih dianggap oleh Belanda lebih efektif kalau memang misalnya pribumi yang narik pajak langsung ke masyarakat, menarik pajak begitu. Jadi mereka tidak langsung turun ke lapangan narikin upeti ke masyarakat, tidak. Tapi mereka memang menggunakan kelompok-kelompok Inlandsbestuur ini untuk menarik pajak. Jadi memang itu dia, karena memang mereka kekurangan orang, kemudian dianggap lebih efektif ya, karena ya itu dia pengaruhnya, karismanya kelompok bangsawan atau kelompok raja-raja ini dalam menarik pajak. Jadi rakyat juga tidak ada yang berani menolak untuk ketika memang ada kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Nah, beda kalau misalnya mereka datangkan dengan warna kulit yang berbeda, dengan kondisi fisik yang berbeda, tentu itu akan tidak memberikan pengaruh ya kepada rakyat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya Cukup. Oke, cukup ya. Oke, baik ya. Kalau memang cukup, ini kita masuk ke kuis ya. Untuk pertemuan terakhir kita ini, kita tutup dengan kuis. Nah kan, kalian join di Quizizz ya. Saya baru tahu ya, ternyata Quizizz sekarang udah ganti nama jadi Wayground gitu kan ya. Nah, ini kodenya di 283602. Kelihatan nggak ya? Buka di quiz.com, kemudian masukkan passwordnya 283602. Oke, sudah masuk, ada satu peserta. Oke, terus oke ya, ada Nabil Makarim, ada Alisa, Diana, Ajeng ya, baru 4 peserta, silakan. Oke, sudah ada 5 peserta. Oke, baik, kita bisa mulai kuisnya. Masih ada lagi yang mau masuk? Ada lagi yang mau masuk? Baru 8 peserta? 8 peserta? Satu lagi, siapa yang belum masuk? Oke, sepertinya sudah mulai ya. Jadi kita mulai saja.
Oke, di sini ada Ajeng ya. Kemudian disusul lagi dengan Nabil. Kira-kira pertanyaannya susah atau tidak nih tadi pertanyaannya? Hanya 2 saja pertanyaan. Siap, kalau memperhatikan tidak terlalu susah. Ya, ini hanya mengulang materi ya, hanya 2 pertanyaan. Tadi untuk yang tercepat itu ada Ajeng, kemudian yang kedua ada Nabil, dan yang ketiga ada Diana Arinanda, gitu kan ya. Tadi kan alasan penjajah Belanda ya, itu ada berapa tadi? Silakan, ada yang ingin menjawab? Tadi alasannya kenapa Belanda membutuhkan kelompok pribumi sebagai pegawai pemerintah. Itu alasannya ada 3. Apa saja? Pertama, Karena SDM Belanda masih belum cukup atau masih kurang. Kedua, banyak karena siapa lagi? Siapa Siap, yang bisa? karena rakyat lebih mudah tunduk pada raja dan bangsawan, Ibu. Oke, baik, terima kasih Nabil. Yang kemudian Mungkin Bu, kalau yang yang ketiga, kelompok pribumi lebih memahami daerah tersebut, Bu, kayak antropologinya seperti itu, Bu. Dan Bu, kalau yang ketiga, kelompok pribumi lebih memahami daerah tersebut, Bu, kayak contohnya antropologinya, Bu. pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala waktunya ya. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas lagi lebih komprehensif ya mengenai sejarah kepemudaan ya di era penjajahan Jepang ya. Sebelum saya tutup, saya tanya lagi. Ada yang ditanyakan? Siap, cukup, Bu. Siap, cukup, Bu. Siap, mungkin cukup, Bu. Oke, baik ya. Kalau memang misalnya cukup, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.